Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Albian dari kelas KPIA dengan NIM 30 22 100 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atau konsep Habermas. Pada pertemuan sebelumnya, temanya adalah bagaimana cara kita menjadi manusia yang berkembang. Nah, terkadang kita selalu mengalami putus asa dalam jalan hidup ini karena suatu permasalahan tertentu. Kita selalu insecure, kita selalu overthinking. Kita tidak bisa menjalani hidup itu secara terus-menerus dan secara berkelanjutan, karena itu bisa membuat mental kita menjadi lemah. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa bertahan dalam permasalahan ini? Atau bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ini? Menurut Friedrich Nietzsche, dia adalah seorang filsuf dari Jerman yang mengemukakan sebuah konsep Habermas atau Overman, atau dalam bahasa Indonesia sendiri bisa diartikan sebagai manusia yang unggul. Intinya, teori Habermas ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah dia itu tidak dogmatis. Apa itu dogmatis? Dogmatis adalah dia tidak mengikuti kritik dari seseorang atau dia tidak nurut-nurut saja. Jadi, dia mempunyai pemikiran sendiri dalam menjalani hidup, atau bisa dikatakan ini bodoh amat lah. Jadinya dia mempunyai suatu percaya diri yang tinggi. Dan yang kedua adalah dia tidak bermental kawanan atau terpaku dalam standar sosial. Dan yang ketiga, Habermas adalah sesosok yang mampu melewati batas-batas maksimum atau batas-batas manusia. Nah, ini adalah karakteristik yang kita gunakan, yang harus kita gunakan supaya kita itu mempunyai mental yang kuat, tahan banting, dan juga bisa melampaui batas-batas manusia kita. Jadi jika kita punya 3 karakteristik ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang selalu percaya diri. Dan teori Habermas sendiri itu sebenarnya memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah mereka berani menentukan jalan hidup yang ideal. Maksud dari menentukan jalan hidup yang ideal adalah dia mempunyai pemikiran sendiri dan dia mempunyai tujuan hidup sendiri tanpa memikirkan apa yang orang lain katakan. Mereka berani menentukan jalan hidup yang ideal. Jadi maksudnya itu bisa dikatakan dia itu hidup secara apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah berani menerima penderitaan. Jadi dia harus menerima penderitaan dan harus memiliki cara untuk menghadapi penderitaan tersebut supaya dia bisa mampu melewati batas penderitaan yang dia alami. Nah, dan yang ketiga adalah merangkul potensi diri. Di situ kita harus menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita supaya bisa menjadi sesosok Habermas atau manusia yang unggul. Nah, jika kita sudah bisa memiliki ciri itu, maka kita akan bisa memegang kendali dalam hidup ini. Jadi kita bisa mengontrol apa yang ada dalam hidup kita dan bisa menyikapi itu dengan percaya diri dan tanpa ada permasalahan, tanpa bisa mengandung insecure atau overthinking sekaligus. Dan kita juga bisa bertanggung jawab atas segala pilihan yang kita kendali, apa yang kita ambil. Kita bisa bertanggung jawab atas segala yang kita ambil. Jadi teori Habermas ini mengajarkan bahwa hidup kita itu
bisa menjadikan sebuah konsep atau tujuan hidup supaya kita itu bisa menjadi manusia yang selalu percaya diri, tidak mengikir apa yang orang katakan, atau kita bersikap bodoh amat dalam hidup kita. Dan juga ingat pesan saya, setiap masalah itu pasti akan datang. Jadi jika bertemu masalah itu jangan lari, tapi hadapi, supaya kita bisa mempunyai mental yang kuat, dan kita juga bisa mempunyai hidup yang bisa apa yang kita pikirkan, dan bisa menjalani hidup apa yang ideal, apa yang kita bisa inginkan dalam hidup itu. Nah, maka dari itu teori affirmation ini sangat penting dalam hidup kita, supaya kita menjadi sosok manusia yang percaya diri, menjadi yang tidak overthinking, tidak insecure. Sebenarnya insecure itu ya saya sendiri juga mengalami kadang insecure itu. Nah, dan maka dari itu supaya tidak menjadi insecure, kita harus memiliki 3 ciri tadi, yaitu kita tidak dogmatis, dan kemudian kita tidak bermental kawanan. Terus yang ketiga adalah bermens tidak mampu melewati batas manusia, yaitu kita bisa menghadapi rasa takut, insecure itu. Nah, cukup sekian penjelasan tentang konsep affirmation ini. Ya, semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa mengikirkan apa yang orang lain katakan. Nah, cukup sekian tentang penjelasan tentang konsep affirmation ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.